Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pak Din Samsudin, seluruh narasumber, Pak Cici, Pak Wiranto, Pak Sidarto dan Mas Derajat serta seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang saya cintai. Saya diundang ke sini untuk pengajian bulanan Muhammadiyah, bukan presentasi calon presiden. Dan tadi Pak Din menyebut saya anak didik Muhammadiyah, jadi saya mau cerita saja Pak Din, mudah-mudahan ini ada manfaatnya cerita ini. Saya SMP SMA itu di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Makassar. Pesantren ini dulu dicanangkan oleh PP Muhammadiyah sebagai pusat pengkaderan generasi muda Muhammadiyah untuk Indonesia Timur. Tapi pesantrennya ini jauh dari kota waktu itu. Sekarang sudah masuk di wilayah kota, tapi waktu itu jauh kan, hutan daerahnya. Muridnya juga sangat sedikit, dan juga hidupnya sangat keras karena tidak ada juga kendaraan umum yang lewat di situ. Jadi kalau mau dapat kendaraan umum mesti jalan beberapa kilo. Nah, tiap pagi kita makan nasi kecap tadi. Dan kalau anak-anak menangis waktu makan nasi kecap itu, gurunya bilang begini, nasi kecap inilah nanti yang akan membuat kamu jadi orang besar. Nah, dulu karena pesantren ini muridnya sedikit, nah, jadi mesti ada atraksi. Karena muridnya sedikit dan bayangkan karena keras sekali hidupnya, saya masuk angkatan saya itu 56 orang. 6 tahun kemudian waktu tamat, tersisa tinggal 5 orang. Tidak ada yang tahan. Nah, supaya muridnya ini murid baru mau masuk, jadi setiap kali ada penerimaan murid baru, selalu ada pementasan di depan orang tua murid. Nah, isinya itu adalah membaca puisinya Abu Nawas. Ini warisan Gontor ini. Dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Dan yang selalu ditunjuk membaca puisi itu saya. Habis itu gurunya akan declare, coba lihat ini murid kita bisa 3 bahasa. Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia. Belakangan saya tanya itu, kenapa kita belajar bahasa Arab di sini? Di kelas itu ada hadis yang ditulis di situ. Ahibbul Arab li thalath. Cintailah kearaban itu karena 3 hal. Di anni Arabi, karena saya kata Nabi adalah orang Arab, wal Quran Arabi, dan Quran itu bahasa Arab. Wa lughatu ahli jannati Arabi, karena bahasa penduduk surga nanti bahasa Arab. Saya tanya, kenapa kita belajar bahasa Inggris? Nah, ini supaya kamu bisa bergaul dengan orang-orang yang modern. Jadi saya memahami waktu itu bahwa bahasa Arab ini simbol akhirat, bahasa Inggris ini simbol dunia. Jadi sejak awal kita merasakan karena kita mau dunia dan akhirat, ada upaya untuk menyatukan dunia dan akhirat ini. Di kampung saya sebelum saya masuk ke pesantren ini itu daerah NU. Nah, waktu Muhammadiyah mau bikin pesantren di situ ditolak. Termasuk yang menolaknya itu saya. Salah satu alasan kita menolak karena anak-anak Muhammadiyah pakai celana panjang. Kita pergi ke madrasah NU itu cuma harus pakai sarung, tidak boleh pakai celana panjang. Dan kita anggap celana panjang ini melanggar agama. Jadi saya merasakan bahwa sejak kecil ini di alam bawah sadar saya ada ketegangan antara Islam dan modernitas.
waktu saya masuk ke pesantren Muhammadiyah, rasanya ini agak didekatkan antara Islam dan modernitas. Tapi pada tahun 85 ketika asas tunggal akan diberlakukan, salah seorang pimpinan Muhammadiyah waktu itu, saya ingat Kiai Haji Demagadi gitu ya, itu berdoa, diriwayatkan kepada kita oleh guru-guru, ya Allah, kalau sampai nanti Muhammadiyah menerima asas tunggal dalam rapat, kalau nggak salah di Solo waktu itu, Muktamar Muhammadiyah menerima asas tunggal ini, saya berdoa dimatikan sebelum kejadian itu. Dan benar-benar beliau meninggal sebelum kejadian itu. Muhammadiyah menerima asas tunggal. Kita tidak bisa mencerna apa yang terjadi pada waktu itu, tetapi ini adalah akumulasi pemahaman yang berkembang di alam bawah sadar kita, bahwa ternyata bukan hanya ada ketegangan antara Islam dan modernitas, tapi ini ada ketegangan segitiga antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan. Ketika saya ke Jakarta tahun 86, saya merasakan memang suasana itu, ketegangan itu ada. Waktu saya akhirnya menjadi sekjen di PKS, saya semakin merasakan bahwa diam-diam orang merasakan bahwa ketegangan antara Islam dan negara itu juga relatif masih ada. Dan itu tidak hilang sama sekali. Kita semua tumbuh dengan ketegangan segitiga antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan. Jadi kadang-kadang saya dulu waktu di pesantren ini tentang Islam dan modernitas, saya tanya gurunya, kenapa sih pesantrennya mesti di luar kota jauh? Kadang-kadang gurunya berseluruh begini, anggap saja kota itu neraka, kita menjauh dari neraka. Karena kita di pesantren dilarang pakai celana jeans, Saya tanya lagi gurunya, kenapa dilarang pakai celana jeans? Ini celana mahal, mewah, tidak boleh untuk kita. Tapi kalau kita pakai celana lain, baju lain yang lebih mahal dari jeans, itu boleh, karena bukan jeans. Jadi saya pikir kita ini ingin mendekatkan Islam dan modernitas, tetapi kita tidak memahami bahkan dua-duanya. Jadi ketegangan itu tidak hilang sama sekali. Ketika kita masuk di politik, pertanyaan pertama orang kepada kita yang dari partai Islam itu adalah, apakah Anda ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? Ini kan pertanyaan yang seluruhnya lahir dari ketegangan yang belum selesai. Saya mulai mempelajari persoalan fundamental kita sejak saat itu, karena saya merasa ketegangan ini tidak akan selesai. Persoalannya adalah karena sebagai bangsa kita ini tidak pernah keluar dalam mempersepsi Indonesia sebagai political entity, sebagai entitas politik. Oleh karena itu kita mudah terjebak dalam ketegangan seperti ini. Terutama ketika Indonesia merdeka, kita ada dalam suasana perang dingin, di mana ideologi itu adalah raja. Sehingga gampang saja kita mengalami ketegangan seperti itu. Usaha untuk mengurangi ketegangan ini sebenarnya juga dilakukan oleh Bung Karno waktu beliau merumuskan Pancasila, dengan menggabungkan semua kebaikan yang ada pada semua ideologi yang ada di Indonesia. Dan karena itu beliau membawa satu tren baru dalam cara berpikir yang kita sebut dengan collective mind. Tapi itu tidak menghilangkan ketegangan sesudahnya, terutama yang terlihat di konstituante, sampai akhirnya konstituante dibubarkan. Dan selanjutnya beliau mulai mempromosikan ide tentang Nasakom. Ini adalah usaha untuk keluar dari ketegangan, tetapi usaha-usaha itu tidak berhasil oleh karena mindset kita tentang negara itu adalah negara sebagai political entity. Saya kira di era reformasi ini sudah tidak ada lagi ketegangan seperti itu.
ketegangan seperti itu hilang dengan sendirinya karena kita mulai keluar sedikit dari mulai beralih di era reformasi ini. Kita mulai mengalami perubahan yang signifikan dan saya kira perubahan ini belum kita sadari. Kita bergerak dari ideologi ke identitas. Kita bergerak dari ideologi ke identitas. Kenapa kita mulai bergerak ke identitas? Oleh karena pusat perhatian kita sebagai bangsa perlahan-lahan beralih. Saya kira di era Orde Lama itu pusat perhatian kita pada politik. Di era Orde Baru pusat perhatian kita adalah ekonomi, tapi di era reformasi ini pusat perhatian kita adalah society. Karena itu pencapaian terbesar Orde Lama menurut saya itu adalah konstitusi. Jadi kalau ada usaha mempertahankan dan untuk kembali terus-menerus kepada konstitusi ini itu wajar, karena itu adalah pencapaian terbesar Orde Lama. Tapi pencapaian terbesar Orde Baru itu adalah penguatan lembaga-lembaga negara. Sedangkan pencapaian terbesar 15 tahun reformasi ini adalah penguatan civil society. Tapi persoalan kita tidak selesai di sini karena kemudian kita mengalami tantangan, dan tantangan ini yang saya sebut tadi, kita mesti check out dari persepsi tentang Indonesia sebagai political entity kepada sesuatu yang lain. Yang saya maksud itu adalah kita mengalami satu ledakan demografi bersamaan dengan ledakan demokrasi bersamaan dengan globalisasi. Semua ini terjadi pada waktu yang sama yang melahirkan tantangan-tantangan baru. Masyarakat kita berubah secara total, terutama karena lahir generasi baru sekarang ini yang tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, dan karena itu mempunyai tuntutan yang sangat berbeda. Sementara itu, peranan negara dalam sistem demokrasi semakin dibatasi, tapi tanggung jawabnya makin besar. Nah, jadi ini akan terjadi benturan antara sistem dan budaya di tengah masyarakat kita. Dan pada waktu yang sama kita mengalami tantangan globalisasi, di mana hampir kita tidak bisa bergerak dengan baik kecuali kalau kita melakukan usaha-usaha yang saya sebut dengan remapping the world. Kita memulai melakukan pemetaan baru terhadap dunia, lalu melakukan reposisi peran Indonesia dalam konstelasi global itu tadi. Tapi itu semuanya hanya mungkin terjadi kalau kita merubah persepsi kita tentang Indonesia ini dari apa yang saya sebut political entity, entitas politik, menjadi civilization entity, menjadi entitas peradaban. Nah, saya ingin kembali kepada cerita soal bahasa Inggris dan Arab tadi. Bagaimana mungkin kita yang jauh dari Inggris ini belajar bahasa Inggris? Semata-mata karena hanya itulah bahasa yang bisa membuat kita eksis dalam pergaulan dunia. Saya bertanya dalam pikiran saya, apa yang dipikirkan oleh bangsa Inggris waktu mereka menyebarkan bahasa Inggris kepada seluruh orang-orang di dunia? Dan apa yang menyebabkan Islam ini menyebar begitu cepat sedemikian rupa, dan pada waktu yang sama bahasa Arab juga menjadi salah satu bahasa paling kuat di dunia? Masalahnya adalah walaupun Inggris sebagai teritori itu kecil, jumlah populasinya juga kecil, tetapi mindset mereka bekerja tidak dalam skala negara tetapi dalam skala peradaban. Orang-orang Arab yang jumlahnya sedikit, Anda bayangkan, waktu Rasulullah naik Hajjatul Wada itu, melakukan Hajjatul Wada, jumlah yang ikut bersama beliau itu cuma sekitar 100.000 orang. Cuma sekitar 100.000 orang. Tetapi jumlah itulah yang membuat kita sekarang ini menjadi Muslim. Dan tiba-tiba sekarang ini penduduk Muslim di seluruh dunia sekarang 1.500 tahun kemudian itu menjadi 1,5 atau 1,9. Kalau di Wikipedia dicatatnya sekitar 1,9. Dan ada satu buku The Future Agenda itu menulis bahwa salah satu survei menyebutkan bahwa jumlah umat Islam di seluruh dunia ini akan menjadi jumlah pemeluk agama terbesar pada tahun 2050. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Mereka semua bekerja, baik bangsa Arab maupun bangsa Inggris ini bekerja dalam skala peradaban, bukan sekedar dalam skala negara. Dan negara bagi mereka itu adalah tools of civilization dan bukan merupakan pusat dari segala-galanya.
Itu sebabnya format negara termasuk dalam perspektif Islam itu tidak pernah dibatasi bentuknya. Karena dalam perspektif Islam itu adalah tools untuk menciptakan peradaban umat manusia yang baik. Nah, sekarang karena itu kita melihat dalam perspektif seperti ini, saya kira kita akan menciptakan Indonesia yang besar di kemudian hari, bukan karena jumlah penduduknya terus bertambah, dan bukan karena teritori kita terus bertambah, karena itu tidak mungkin terjadi juga, ya kan? Bahkan mungkin lepas, itu kan? Ya kan? Sudah lepas satu kan? Teritori kita tidak akan bertambah, resources yang sudah ada juga tidak akan bertambah. Yang kita perlukan itu adalah skala berpikir, dan skala berpikir inilah yang disebutkan tadi di dalam ayat yang dibacakan oleh Qori tadi ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menulis ayatnya dengan sangat indah. Yang pertama beliau mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaum. Kata ini itu dalam grammar bahasa Arab disebutnya kalimat syart. Ini bersyarat. Allah tidak akan merubah kecuali. Jadi itu bersyarat. Tetapi pada frasa pertama Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah menggunakan kata kaum, tetapi pada frasa yang kedua innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya dalam tata bahasa Arab, kalau satu kata sudah disebutkan, kata bendanya sudah disebutkan atau ism, biasanya sesudahnya itu pakai dhamir. Jadi mestinya dalam tata bahasa ini mestinya dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Tetapi Allah tidak mengatakan ma bihim, Allah mengatakan ma bi anfusihim. Dia tidak mengatakan kaum, tetapi dia menggunakan kata benda yang lain, namanya nafs. Dia menggunakan kata jamak, anfus, untuk menunjukkan bahwa satuan terkecil dari society itu adalah individu. Dan itu artinya apa? Kita hanya bisa berubah kecuali kalau kita merubah satuan terkecil dari masyarakat kita ini, yaitu individu. Dan individu ini yang kita rubah di dalamnya 3 lapis, pikirannya, perasaannya, tindakannya. Tindakan yang berulang-ulang ini yang disebut dengan kepribadian, dan kepribadian individu ini kalau digabung itulah yang disebut dengan budaya. Itu sebabnya saya percaya bahwa kekuatan terbesar Indonesia di masa yang akan datang itu pada kebudayaannya. Jadi tadi kalau Mas Derajat bilang kita lebih maju dari Cina, lebih maju dari Korea. Penjelasan kenapa sekarang mereka lebih maju, salah satunya yang paling kuat adalah penjelasan kebudayaan. Dan selama ini itu yang belum kita tempuh. Oleh karena itu saya kira ormas seperti Muhammadiyah yang melakukan gerakan kebudayaan ini adalah salah satu pilar penting bagi kemajuan kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Anies Mata. Saya kira kalau ada waktu panjang kita berikan terus tadi.